Tahu dia ada majas, hakiki dan majasinya, tahu dia. Maka hadits Allah SWT di dalam surat Yunus 58, seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas ini dalam tabaqat al-Quwan dan jadi ilmu hadis, kelompok para kami, dia ini termasuk sigorus sahabat junior, tetapi ilmunya luar biasa. Karena Nabi pernah pegang dada dia sambil mendoakan. Apa didoakan Nabi? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih, orang yang paham agama, ahli fikih, dan jadikan dia ahli takwil, ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, maka keilmuan Ibnu Abbas sangat luar biasa karena pernah didoakan Nabi. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi. Bapaknya Abbas, bapak Rasulullah namanya Abdullah. Abbas sama Abdullah ini abang adik. Cuma jauh beda umurnya. Apa? Jauh beda umur antara Rasulullah dengan Ibnu Abbas. Ya. Jadi Rasulullah pernah mendoakan dia, dan akhirnya Ibnu Abbas ini menjadi orang yang ahli dalam ilmu tafsir dan fikih. Sehingga banyak kitab-kitab tafsir, ya, banyak mengutip kalau pendapat para sahabat itu lebih banyak, bukan tidak ada yang lain, dan lebih banyak mengutip pendapat daripada Ibnu Abbas. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Yunus 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan keduanya tersebut kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang kalian sering kumpulkan selama ini. Apa yang selalu kita kumpulkan? Pahala. Ya. Baik mengumpulkan pahala, tetapi ada yang lebih baik daripada itu, yaitu apa? Yaitu bergembira dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Apa maksudnya bergembira dengan karunia Allah dan rahmat Allah? Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Al-Fadl artinya karunia. Fadlullahu al-ilm, kata Ibnu Abbas. Karunia Allah yang dimaksud dalam ayat itu adalah ilmu. Maka dengan ilmu kita harus bahagia, harus bergembira. Ya, kenapa harus bergembira? Karena dihitung kita ini fisabilillah. Man kharaja talabal ilmi fa huwa fisabilillah at-tayyib. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Seperti kita ini menuntut ilmu. Ini kita di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai kita pulang. Kalau sampai mati kita belum sampai rumah, matinya mati syahid. Ya, matinya mati syahid. Ya, sebelum sampai rumah meninggal. Ya, mati syahid. Ya. Jadi dalam al-bab hadis Imam Asy-Syafi'i mengutip hadis Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah bin Mas'ud, jalasuka sa'atan fi majlisil ilm." Dudukmu sesaat aja. Tak dijelaskan berapa menit, berapa detik, pokoknya sesaat saja dalam majelis ilmu, apalagi 1 jam 2 jam. Ya. Khairun la talbisul qalam wa la taktub harfun. Kau tidak pegang pulpen. Kayak kita ini, ya. Tak ada pegang pulpen. Ya. Dan tidak menulis 1 huruf pun. Tak menulis 1 huruf pun. Khairul laka min iqra'i al-fi raqabatin. Itu saja sudah lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Ya. Jadi sesaat saja menuntut ilmu, tak memegang pulpen, tak menulis 1 huruf pun, itu lebih baik di sisi Allah daripada memerdekakan 1000 budak. Apalagi pegang pulpen, apalagi menulisnya.
Jadi Bu, kalau seandainya yang payah-payah tidur di rumah, cari mana ada majelis taklim, datangi, tidur di situ, itu dapat pahala. Tidurnya ibu dalam majelis taklim, pahala. Walaupun apa yang enggak dengar, entah teriak-teriak, halusinasi yang muncul menjelang mimpi itu tapi di majelis taklim itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Ya, jadi jangan kita marahi juga kadang orang tidur di majelis taklim, ya, karena mungkin di rumahnya tak bisa tidur. Ya. Hadirin Allah SWT, maka dengan ilmu kita harus bergembira. Wa innal malaikah, sesungguhnya para malaikat la yadau ajnihatihi, membentangkan sayap-sayapnya, ridha bima yasna, ridha kepada apa yang mereka buat, yaitu ilmu. Jadi hadirin Allah SWT, kalau ketika menuntut ilmu, mendapat ilmu, kita bilang alim. Artinya orang yang mendapatkan ilmu, orang yang memiliki ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, ya, ghufira lahu ma fis samawati wa ma fil ardh hatta tanu fil bahr. Maka semua yang ada di langit, para malaikat, dan apa saja yang ada di bumi, mohon ampun untuknya. Bahkan ikan-ikan di dalam air pun, ikan-ikan di dalam laut pun, mohon ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Maka bergembira ya. Walaupun tak pintar-pintar kali, tapi sering datang ke majelis taklim, nah, itu kita dapat ampunan dari Allah. Sebab penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan di laut, semuanya mohon ampun untuk kita, minta kepada Allah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, selain al-fadl, yaitu ilmu, wa rahmati, yaitu rahmat Allah. Yang dimaksud sebagai rahmat yang harus kita gembirakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas mengatakan rahmati wa huwa Muhammad SAW. Rahmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Ibnu Abbas membacakan ayat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Jadi kalau rahmat seluruh alam itu apakah cuma alam dunia saja? Alam barzakh pun dapat rahmat. Ya. Ada rahmatnya Rasulullah SAW. Ya. Alam mahsyar apalagi? Di situ dia berikan syafaat. Ya, rahmat. Ya. Di sirat ada rahmatnya Rasulullah juga. Ada umatnya yang ditolong, ya disyafaatkan di sirat. Di mizan ada juga rahmatnya. Hingga nanti pun ketika ada orang yang masuk neraka pun, ya, Rasulullah pun ingin juga cari dan mendapat dan memberikan syafaat orang-orang umatnya yang pernah masuk neraka dan dikeluarkan dari neraka oleh Rasulullah SAW. Ya, itulah rahmat. Jadi rahmatnya bukan hanya seluruh alam dunia ini, alam akhirat juga sebagai pemberi rahmat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam, bukan alam dunia aja, alam akhirat juga. Jadi dengan ilmu dan Rasulullah, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, wa khairu mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada apa yang telah dikumpulkan selama ini, yaitu pahala. Nah, jadi memahami ayat ini Ibnu Abbas bukan secara tekstual, tetapi Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini secara kontekstual. Ya, kontekstual. Jadi inilah dalil bahwasannya dengan Rasulullah kita bangga. Jadi salah satu bentuk bangga ini adalah merayakan, betul kan? Bangga anak kita wisuda, kita rayakan syukuran. Bangga kelahiran anak, rayakan. Ya. Bangga anak kita nikah, kita rayakan. Di dalam surat Al-Maidah
ini artinya hidangan. Ya. Ayat 144 Allah SWT berfirman kisah tentang Nabi Isa. Nabi Isa ini di zamannya ini pernah terjadi paceklik, susah makanan dapat. Ya, musim panas. Maka orang Bani Israel datang ke Nabi Isa minta agar Nabi Isa mohon kepada Allah supaya Allah turunkan makanan. Mereka udah lapar tadi. Maka dalam surah Al-Maidah surah 4 dijelaskan, wa qala Isa bin Maryam, berkata Isa bin Maryam, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wahai Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, maka akan kami jadikan sebagai hari raya untuk kami, orang-orang awal kami dan akhir kami, dan sebagai tanda kehebatan, tanda kebesaran. Warzuqna, berikan rezeki kepada kami. Wa anta khairul raziqin, sesungguhnya dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam ayat ini, ketika Nabi Isa memohon turun makanan dari langit, yaitu Al-Maidah, ya, najarnya Nabi Isa ketika turun, maka di hari itu dijadikan hari raya. Ya, dirayakan, dan itu sebagai tanda kebesaran Allah. Nah, sekarang kalau kita pahami dengan kontekstual, makanan dari langit sama Nabi Muhammad, mana yang lebih mulia? Makanan dari langit sama Nabi Muhammad, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih agung? Makanan dari langit tak bisa beri syafaat, sedangkan Nabi Muhammad bisa beri, ya. Makanan dari langit tak bisa keluarkan orang dari neraka, Nabi Muhammad bisa mengeluarkan umatnya dari. Mana yang lebih berjasa, lebih mulia? Nabi Muhammad. Ketika makanan dari langit saja Nabi Isa membuat perayaan ketika turun, ya. Kenapa dengan lahirnya dari Muhammad kita tak merayakan? Itulah pemahaman secara konteks umum. Paham ya? Ya. Jadi jangan disalahkan orang yang merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi Nabi tidak rayakan karena sifat Nabi itu tawadhu. Ya, rendah hati. Ya. Para sahabat enggak merayakan. Ya, para sahabat setiap hari mereka jumpa Nabi. Ya, setiap mereka jumpa Nabi mereka udah gembira, macam hari raya rasanya. Asal setiap berjumpa dengan Nabi mereka gembira, macam hari raya rasanya. Ketika perang pun dan luka-luka dilihatnya wajah Nabi, hilang rasa sakitnya. Ya, gembira. Nah, masalahnya kita tak jumpa Nabi. Maka kita buatlah maulid Nabi untuk bergembira dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka ini, dan bergembira sebagai rasa syukur berkat perjuangan Rasulullah kita menjadi orang Islam. Ya. Sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Islam ini wajib masuk surga selama tidak syirik. Meskipun ada dosa yang besar, ya, kalau Allah ampuni, insyaallah surga. Kalau Allah ampuni, tetapi Allah ini Maha Pengampun. Ya, mungkin Allah tak ampuni karena dia belum mohon ampun. Nah, memang di neraka dulu. Tapi lama-lama diampuni Allah, masuk juga ke surga. Ya, masuk juga ke surga. Pokoknya semua umat Islam pasti masuk surga.
kecuali dia mensekutukan Allah. Baik, hadirin Allah SWT. Jadi bergembira dengan kelahiran Nabi ini juga pernah dibuat oleh Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Abu Lahab ini tuturnya sama Nabi Muhammad paman. Bapak Nabi Muhammad Abdullah sama Abu Lahab adik. Adik. Rasulullah juga punya paman selain Abu Lahab, namanya Sayyidina Abbas. Abbas ini dengan Abu Lahab juga adik. Jadi Abu Lahab ini makhluk Allah yang Allah laknat. Tabbat yada abi lahabin watam. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan selama ini. Saya sudah nawarnya talahab. Ya. Kelak dia akan dimasukkan dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa ma'atuhu hammalatan hatab. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar, menyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad. Dan di lehernya ada tali dan rantai yang mengelilinginya. Jadi ayat ini turun, Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Orang yang masih hidup, ayatnya pun sudah turun. Makanya para sahabat ketika baca ayat ini, pala kali pulang, dengar, marah kali. Tapi akhirnya Abu Lahab mati dalam keadaan terlaknat. Ketika Abu Lahab mati, saudara kandungnya Abbas, ya Sayyidina Abbas, ini mimpi tentang saudaranya Abu Lahab ini. Cuma bedanya Abu Lahab di kafir, Abbas Islam. Mimpi orang yang hidup berjumpa dengan orang yang mati itu memang betul-betul berjumpa di dalam tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna arwahul ahya wal amwat tantaki fil manam. Sesungguhnya roh-roh orang yang hidup sama roh-roh orang yang mati itu bisa berjumpa di dalam tidur. Jadi kalau bapak ibu pernah mimpi emak, pernah mimpi bapaknya, adiknya, suami yang sudah meninggal, itu memang betul-betul jumpa. Ya. Arwahul ahya wal amwat tantaki fil manam. Fayata'arifuna bainahum. Mereka saling kenal satu sama lain antara mereka. Wa idza aradahum ar-rujuk ila ajsadihim. Ketika keduanya mau balik lagi ke jasad masing-masing, fayumsikullahu qada 'alaiha. Maka Allah tahan roh orang yang Allah telah tetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah lepaskan roh orang yang masih hidup sampai ajal tertentu. Jadi ketika mau balik ke jasad orang yang sudah mati, tidak bisa lagi jasadnya dia balik. Tetapi yang masih hidup masih bisa balik ke jasadnya, tapi ya sampai ajal menjemputnya, baru tak bisa balik lagi ke jasad. Jadi Abbas ini pernah mimpi di dalam kitab Ta'rif bi Mawlid Syarif karangan Syekh Syamsuddin Al-Jazari, seorang ulama hadis di abad ke-8. Rasulullah hidup di abad ke-6, dia di abad ke-8. Berapa tahun? 222 abad. Ya, dalam kitab Ta'rif bi Mawlid Syarif dijelaskan bahwasannya Abu Lahab Ibnu Abbas mengatakan, pada ru'ya anna Abu Lahab ru'ya ba'da mautihi fil manam. Aku telah melihat Abu Lahab dan aku melihatnya di dalam tidurku.
Wa qila lahu ma haluka, ditanya kepadanya, bagaimana keadaan kau? Maka Abu Lahab menceritakan tentang kepahitan, perihnya, gerinya siksa neraka itu. Tetapi ada kalimat Abu Lahab yang mengatakan, wa amussu min baini illa yukhaffafu anni kulla lailatin isnain. Melainkan setiap malam Senin aku dapat keringanan. Ya, wa amussu min baini usbu'i ma'a, keluar air dari jari-jarimu. Ya. Wa asyara ila ibhami, ditunjuknya jari jempol. Jadi setiap malam Senin Abu Lahab dapat minum air yang segar keluar daripada jari jempol. Minuman ahli neraka adalah nanah yang mendidih. Tetapi setiap Senin dia dapat minum yang segar keluar dari jempol. Padahal ini musuhnya apa? Orang yang memusuhi Rasulullah mati dalam keadaan terlaknat. Kenapa seperti itu? Li'annahu bi'ataki Suwaibah 'indama basyartani bi wiladati Muhammad SAW, karena dahulu dia pernah memerdekakan budaknya bernama Suwaibah, ibu susunya Rasulullah. Ketika Suwaibah ini datang kepada Abu Lahab mengatakan bahwasanya Muhammad anak Abdullah telah lahir. Dengan kabar Muhammad telah lahir, Abu Lahab sangat gembira. Dia ini orang kaya di Mekah. Saking gembiranya kelahiran Nabi Muhammad, dia panggil orang-orang dirayakan, kasih makan enak orang-orang. Orang-orang dikasih makan enak sama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini ketika Rasulullah lahir senang, bahagia. Abu Lahab ini kapan dia gak senang sama Nabi? Ketika Rasulullah menjadi Nabi. Sebelum jadi Nabi, paling senang dia, paling sayang dia. Kenapa? Rasulullah ini dari kecil memang sudah siddiq, amanah, orang tabligh. Orangnya jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya, transparan, tabligh. Ya. Kemudian dari Allah SWT, ketika Rasulullah berbuat baik dan belum mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, semua orang sayang kepada. Tetapi ketika Rasulullah menjadi Nabi, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada Allah, nah di sini banyak orang yang musuhnya. Jadi begitu Pak, kalau kita baik-baik, rajin kita di masjid, rajin baca Quran, orang jahat itu suka sama kita. Orang susah jahat itu selalu dengan kita. Ya, tetapi kalau kita ajak orang jahat itu untuk masjid, ajak untuk baca Quran, bapak itu musuhnya. Ya, bapak di begitu Rasulullah kalau waktu dia baik-baik itu pribadinya semua senang. Tetapi ketika mengajak manusia untuk taat kepada Allah, di sini banyak orang yang memusuhinya. Hadirin Allah SWT dalam kitab Qaulul Ihtifal di Maulid Syarif, karangan Profesor Dr. Syed Ahmad Muhammad bin Al-Maliki, seorang ulama di Mekah pada abad ke-19 dan meninggal di awal-awal abad ke-20. Dia mengatakan, ya, "Idza kana hadha kafiran jaa damuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhalladan." Ketika si kafir ini Abu Lahab datang kepada kita, celaka kedua tangannya dalam neraka jahim dalam keadaan kekal. Ata annahu kulla lailatin isnin, datang kepadanya setiap hari Senin. Yukhaffafu anhu, ya, disururi bi ahmad. Ketika datang kepadanya setiap hari Senin, daiman selalu diringankan dia daripada siksa neraka. Ya, karena pernah gembira dengan Nabi Muhammad. Wa ma sadda di abdilladzi tula umrihi. Bagaimana dengan seorang hamba tula umrihi masmuran bi ahmadin wa mata wahidan. Bagaimana dengan seorang hamba sepanjang hidupnya ini dia gembira dengan Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan tauhid. Nah, sedangkan si kafir aja dapat keringanan setiap Senin. Bagaimana dengan kita yang bertauhid? Sepanjang hidup kita bergembira dengan Nabi Muhammad SAW.
Atas ada yang membantah dalil ini. Ini dalil ini bertentangan dengan ayat Quran. Kenapa pula? Iya, karena dalam ayat Quran itu surat Al-Baqarah itu 160 berapa? Saya lupa. Innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa ma kuffaru ulaika alaihim la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in khalidina fiha la yukaffafu anhum al'adzab wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, ya, mereka itu mendapatkan laknat Allah, baik di dunia atau laknat Allah, laknatnya para malaikat dan seluruh manusia. Ya, mereka kekal di dalam neraka. La yukaffafu anhum al'adzab wa la hum yunzarun, dan tidak diringankan siksaan bagi mereka, dan mereka tidak ditangguhkan. Jadi dalam ayat itu jelas, orang kafir mati tak akan pernah dapat keringanan. Lantas kenapa disebut tadi Abu Lahab dapat keringanan sejak hari Senin? Berarti bertentangan dengan ayat Quran. Maka bagaimana cara memahami? Jadi dalam memahami Al-Quran ini ada namanya ilmu asbabun nuzul, ada ilmu tawarikun nuzul. Di dalam ilmu ini ada namanya khassah wal ammah. Ada bab perkara khusus dan perkara secara umum. Ya, kaidahnya al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Patokan pelajaran tersebut itu adalah dipatok kepada perkara-perkara yang umum, tapi bukan dalam perkara-perkara khusus. Maksud orang kafir tak dapat keringanan di neraka itu lafaz dan secara umum. Semua orang kafir tak dapat keringanan di neraka. Tetapi ya, mengenai Abu Lahab ini adalah perkara khusus karena dia dikaitkan oleh Rasulullah SAW. Setiap yang dikaitkan dengan Rasulullah SAW ini ada perlakuan khusus. Contoh selain itu, ketika khutbah Jumat itu khatib tak boleh ajak bicara makmum. Kalau makmum berbicara batal sholat Jumatnya. Ya. Maka setiap ada khatib, makmum haram umumnya berbicara, haram bermain-main handphone, haram main-main batu-batu. Bila tadi main batu-batu, ya sekarang main handphone. Ya. Harus dengarkan. Tetapi tiba-tiba ketika Rasulullah lagi khutbah, datang Arab Badui. Arab Badui ini tak ada akhlaknya, tak ada adabnya. Datang dia, panggilan lagi, tak panggil gelarnya, panggilan sama. Ya Muhammad. Rasulullah SAW lagi sholat, lagi dengan khutbah Jumat. Datang dia mengatakan, mata sa'ah, kapan rupanya hari kiamat? Apa kata Rasul? Rasul bukan suruh dia, duduk kau dengar ini, bukan itu. Apa kata Rasul? Ma'adat taala, apa yang kau dah siapkan untuk hari kiamat? Jawab Arab Badui ini, ma'adat laha min kathirus salam wa siyam wa zakah wa sadaqah, walakinni ahabbu Allah wa Rasuluh. Aku tidak mempersiapkan banyak sedekah, banyak sholat, banyak zakat. Sedikit yang sedekah, sedikit yang sholat. Maksudnya sholat sunat jarang dia itu. Ya. Dan aku juga sejarah yang puasa, kecuali puasa Ramadan. Ya. Tetapi aku itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab, innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau itu bersama orang yang engkau cintai. Ini keadaannya Rasulullah sedang jadi khatib. Si Al-Badui ini datang sebagai makmum mendengarkan, tetapi Rasulullah bisa mengajak dia diskusi. Tetapi kalau dibuat oleh selain Rasul, batal. Inilah perlakuan khusus. Begitu juga dengan Abu Lahab. Ya, memang dalam Al-Quran orang kafir tidak dapat keringanan, tetapi kata Abu Lahab pernah berkaitan dengan Rasul, yaitu gembira menyambut kelahiran Rasul, maka dia mendapatkan keringanan. Paham kan? Nah, itulah cara memahami
berdalil berdasarkan tekstual maupun kontekstual berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini sajalah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, telah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan kajian-kajian ahad subuh kepada kami semuanya. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Sebelumnya kami dari BKM menyampaikan permohonan maaf kepada para jamaah di mana pada pagi hari ini konsumsi yang sedianya kami adakan karena sesuatu hal tidak dapat kami bagikan kepada para jamaah sekalian yang dengan berakhirnya tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian para jamaah. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.